Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sahabat PM3 dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan seorang ustadz nasional. Beliau adalah seorang penulis buku bestseller. Kemudian beliau adalah seorang dai juga. Nah, siapakah beliau? Beliau jauh-jauh dari Seragentina, yaitu Ustadz Sholihin Abu Izzuddin, atau yang biasa kita kenal dengan bukunya Zero to Hero. Nah, gimana kabarnya, Tad? Ya, alhamdulillah. Teman-teman semuanya sehat-sehat ya. Sehat itu mahal. Tidak Masya sehat Allah. jauh lebih mahal. Ini. Maka kita bersyukur, alhamdulillah diberi nikmat sehat, sempat, nikmat hidayah inayah, semoga terus kita jaga sampai akhir hayat. Ya. Nah, malam hari ini kita berkesempatan untuk tanya-tanya dengan beliau tentang bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa yang mau kita jadikan pembahasan? Nah, bulan Ramadan kan istimewa. Apanya yang istimewa, Tad, kira-kira? Ya, kalau bulan Ramadan semuanya istimewa. Oh, istimewa semuanya, Semuanya Masya istimewa. Allah. Itu. Jadi kalau ada ulama mengatakan ya, bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram. Nah, bulan Ramadan itu bulan memanen. Seperti Nah, tumbuhan ya, Tad? ya jadi seperti tumbuhan ini ya. Jadi tumbuhan ini pertama kita tanami, kemudian kita sirami, kemudian kita petik panen hasilnya. Nah, tapi kalau orang mau memanen, kalau nggak pernah menanam, nggak pernah menyiram, ya mau panen apa? Jangan-jangan yang dipanen punya orang lain. Nah, maka, Tumbuhannya mati ya, Tad? tumbuhannya mati. Nah, itu insya Allah istimewanya adalah apa ya? Ramadan itu bulan yang satu inspiring ya. Semua dari detik malam pertama sampai Malam malam terakhir. terakhirnya itu sangat-sangat istimewa itu. Ya, kayak saya nggak bicara dalil aja lah. Di Berarti kedepannya tuh. berharga banget ya, Tad. Ya. Kita nggak boleh sampai ketinggalan ya, Ya, insya Allah. antara malam yang satu dengan malam yang lain. Nah, terkait menanam tadi kan berarti kita harus menyiapkan bibit unggul ya tadi ya. Berarti ada hubungannya dengan persiapan apa yang bagus Ya. kita laksanakan sebelum kita menuju bulan Ramadan itu. Ya, ini menarik ya pertanyaannya. Jadi kalau kita ada pernyataan gini, orang yang gagal mempersiapkan, dia akan mempersiapkan kegagalan. Orang yang gagal naik panggung tanpa persiapan, dia akan turun panggung tanpa penghormatan. Nah, karena itulah Ramadan perlu prepare. Ya, bahasa sekarang prepare fisik biar kuat nanti menjalani puasa, prepare spiritual biar kita selalu mengisi dengan amal, kemudian prepare psikologis supaya nanti Ramadan tetap optimis, tetap fresh, tetap semangat, tetap produktif, sehingga jangan sampai seolah-olah kalau orang Ramadan tuh terus Lemas-lemasan atau dah? amalnya menurun dan sebagainya, justru malah meningkat karena itu bulan, kalau saya katakan bulan powerful, inspiring dan powerful. Masya Harus all out, harus tumplek blek mengisi Ramadan itu dengan amal-amal unggulan yang biasanya baca Quran mungkin malas-malasan, justru seperti Imam Malik, Imam Harus Syafi'i, meningkat. bisa khatam 20 Oh. 2 kali sehari alias Masya Allah. 60 kali selama bulan Ramadan. Karena apa? Mulai satu mereka memfokuskan amal-amal unggulan. Nah, itu menarik. Nah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya nih. Karena bulan Ramadan kan sebentar lagi ya tadi ya. Iya. Nah, kemudian menarik juga ketika kita bulan Ramadan kan kita kalau pesantren kita ini ditugaskan untuk dakwah-dakwah nih. Iya. Nah, tentu dalam penyampaian materi supaya materi dakwah yang kita sampaikan itu asik dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, ada tips-tips apa gitu tak kira-kira? Ya, menarik sekali ya. Jadi dakwah itu bahasa kerennya itu ada elus jidak. Oh, ini elus jita. jidak. Jadi elus itu menyampaikan fadilah ya, keutamaan, kemudian jidak itu mengingatkan, menyadarkan. Jadi dalam hal kita berdakwah, kita tidak boleh terlena hanya dengan fadilah, tapi juga kita disupport dengan hal-hal yang bersungguh-sungguh. Misalnya kita mau di malam Ramadan ada malam Lailatul Qadar, kita harus mempersiapkan dengan baik. Kemudian ini termasuk kiat-kiatnya agar bisa optimal dalam Lailatul Qadar, tapi tidak boleh kemudian lalai, nanti saya tak memperbanyak amal pada saat itu, tapi awalnya tidak. Nah, makanya sejak awal kita sudah istilahnya kalau bahasanya Ngegas ya, Tad, ya? bukan,
warming up ya. Sehingga nanti sampai kalau orang lari maraton sampai titik finish dia tetap stabil ya. Stabil. Nah, ini yang menarik. Jadi kebanyakan orang itu awalnya itu apa? Gaspol tapi kemudian airnya rempol. Gaspol rempol tidak optimal. Nah, jadi itu jadi materi-materi ini saya pernah punya pengalaman ya. Nah. Biasanya kalau orang Ramadan itu materinya cuma 2. Kutiba alaikumusyaum sama mansoma itu ya. 2 itu tuh. Iya, kebanyakan tuh. Ayat itu kemudian diulang-ulang. Padahal banyak ayat lain, banyak hadis lain, maka perlu kalau menurut saya nih, ini menarik ya. Ramadan itu kita membuat kurikulum pendidikan karakter Ramadan. Jadi mulai saya misalnya ada materi ada tentang Qur'annya, tentang mungkin nanti ada yang fokus Quran semuanya tapi tentang Ramadan, ada hadis semua tentang Ramadan atau tentang hal-hal yang sangat aplikatif ya, praktis-praktis yang kemudian bisa meningkatkan semangat bahasa kerennya itu ma'rifah ilal mahabbah. Jadi ketika kita mengenali sesuatu kita semakin mencintai. Nah, saya punya konsep menarik. Apa itu? Di bulan Ramadan apa? Cinta bersemi di bulan suci. Cinta bersemi di bulan suci. Ya, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta kaum muslimin, cinta orang tua, cinta kebaikan, nanti itu sudah jadi tema 1 bulan penuh. Jadi goalsnya nanti apa tadi? Iya, yaitu cinta adalah inspirasi yang menginspirasi kita untuk terus berbakti, beramal terpuji, untuk berprestasi, untuk banyak sekali. Jadi mungkin ini jadi tema menarik nanti kalau PM3 bikin melonsing cinta bersemi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan di sini lereng Merapi. Cinta bersemi di bulan Ramadan. Suci, ya, di bulan suci. Itu pakai bulan suci. Bulan suci. Nah, jadi biar II semua ya, itu. Ya, itu. Coba itu kita ulang tadi cinta bersemi di bulan suci. Nah, nanti ada tagline di bawahnya mungkin cinta bersemi di lereng Merapi. Kalau ini Merapi Merbabu. Jadi insya Allah Ramadan tinggal beberapa hari, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, mari sama-sama kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita nantinya bisa maksimal menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya tadi ya. Karena kan salah satu ibadah juga yang sangat banyak pahalanya di bulan Ramadan bersedekah ya tadi ya. Ya, bersedekah. Ya. Itu bersedekah. Nanti misalnya kalau di sini ada sarana untuk bersedekah di BM3 ya, Baitul Mal Merapi Merbabu. Ini juga silakan nanti teman-teman untuk mulai mempersiapkan nanti untuk kita kelola sedekahnya agar bisa bermanfaat untuk umat ya. Kalau di dalam konsepnya itu bisa menjejakkan kebaikan ya, menjejak manfaat kemana saja. Itu ya. Jadi itu termasuk hal yang mungkin dicontohkan oleh Rasulullah, memperbanyak sedekah seperti angin bertiup, wus ya, saking banyaknya itu ya. Seperti kan misalnya kalau kita sedekah makanan berbuka ya tadi ya. Kalau dihitung-hitung pahalanya banyak ya tadi. Ya itu senilai dengan orang yang berpuasa ya. Jadi kalau kita memberi makanan 1 orang berarti kita mendapatkan pahala itu, tapi jangan sampai kemudian saya memberi makanan untuk 30 orang berarti puasa saya lunas, enggak. Iya, enggak usah puasa lagi. Ya, harus diluruskan tuh pemahaman itu. Jadi memperbanyak kalau waktu saya di Australia itu ada sebuah konsep sederhana, kita memberi buka, kemudian orang datang juga membawa. Jadi ada buka silang, jadi saling memberi itu, dan itu menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa. Nah, ini akan menumbuhkan semangat kita untuk peduli pada sesama dengan konsep yang luar biasa, insya Allah gitu. Masya Allah. Dengan memberi makanan berbuka puasa berarti kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, tanpa mengurangi pahalanya. Ya, nah, sementara orang yang berpuasa itu juga baca Quran ya tadi. Ya. Baca Quran, kemudian juga ngaji kan. Ya. Nah, maka salah satu amal yang mungkin bisa nanti kita laksanakan bareng-bareng yaitu memberikan makanan berbuka puasa. Nanti silakan dicek ya. IG-nya Baitul Mal Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu untuk informasi selanjutnya. Nah, mungkin untuk terakhir tanya-tanya kita ini, boleh kiranya kita dikasih motivasi supaya bisa mantap nih Tad. Mantap menyongsong Ramadan yang akan datang. Terus ini kan suasananya masih suasana Covid ini ya Tad. Nah, motivasi apa nih untuk kita nih Tad? Ada motivasi sederhana ya. Dalam beramal jangan menunda-nunda kebaikan.
orang yang menunda-nunda kebaikan atau menunda-nunda amal, dia akan menumpuk-numpuk penyesalan ya. Kalau tugas ya, barang siapa yang menunda-nunda pekerjaan, dia akan menumpuk kesulitan. Iya. Yang kedua, ini yang dinasihatkan oleh seorang ulama, orang yang bersantai-santai saat bekerja, dia akan menyesal saat pembagian upah. Nah, di bulan Ramadan, orang yang bersantai-santai dalam beramal, dalam beribadah, dalam bersedekah, ataupun dalam melakukan kebaikan, dia akan menyesal. Kenapa? Di surga saja menyesal. Lu kok menyesal? Seandainya dulu ketika di dunia beramal dengan Iya. maksimal, dia akan mendapatkan surga yang lebih baik lagi. Itu yang di surga, yang di neraka, nyesel banget ya. Nah, maka dari itulah kita mulai sekarang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, tentu dengan berniat kepada Allah, agar seperti ya semangat para ulama, 6 bulan sebelum Ramadan mereka hatinya sudah sangat rindu dengan Dengan bulan datangnya Ramadan. bulan Ramadan. Masya Dan Allah. ketika mereka ditinggalkan bulan Ramadan, Bersedih. bersedih sekali. Nah, makanya kita coba mulai sekarang, kita mulai menanam, menyiram, dan kemudian nanti supaya bisa memanen. Nah, ini cocok sekali di lereng Merapi ini. Kita menanam kerinduan, kita menyiram dengan keimanan, dan kita akan memanen keberkahan ya di bulan Ramadan. Saya kira itu, semoga semua teman-teman untuk prepare-nya akan lebih baik dan menjadi Ramadan yang inspiring dan powerful. Zero to hero, mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Nah, itu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua sahabat-sahabat PM3 dimanapun berada. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.